Mana nih? Halo, gimana Kita Jen? beda arah sekarang. Kita mudiknya ke Jawa, guys. Kita kemana Jen? Kampung apa Jen? Oke, kita mau cek ban dulu, guys. Ya kena. Ini kayaknya orang parkir ya, Ben? Iya. Perjalanan jauh itu bukan cuma soal sampai tujuan, tapi soal apa yang kita lewati dari awal. Sebelum berangkat dari Jakarta, kita mulai dari hal yang penting, cek kondisi mobil dulu. Karena perjalanan panjang ke Bali, kita nggak mau ambil risiko kecil apapun. Oke guys, terpantau dari Cipadu ya. Macet. Macet jalan raya Ciledug. Kita masih mungkin lebaran pertama orang langsung jalan-jalan ya, yang ada mudik, ada yang baru pergi ke tempat sanak saudaranya. Oke, nantikan keselanjutannya ya. Oke guys, dadah dulu guys. Di tengah perjalanan, kita tetap setia sama satu hal yang penting, yaitu cemilan. Kali ini brownies coklat. Bukan cuma buat mengisi perut, tapi juga buat nemenin perjalanan biar nggak terasa sepi. Tambah amunisi dulu. Orang di hewan lebaran pada main semua. Gigitan pertama langsung bikin mood naik lagi. Yang nyetir jadi lebih semangat, yang nemenin jadi lebih fokus. Fokus ke browniesnya. Hai. Kadang sesimpel ini membuat perjalanan panjang jadi terasa lebih nikmat. Perjalanan panjang, obrolan santai ditemani kue brownies coklat di tangan. Perjalanan baru juga dimulai, tapi kita langsung disambut realita. Macet di Cipadu. Belum jauh dari Jakarta, tapi rasanya udah kayak dites kesabaran dari awal. Setelah pelan-pelan lepas dari macet Cipadu, kita lanjut lagi perjalanan. Tapi satu hal masih kepikiran, kondisi ban tadi. Karena ini masih suasana lebaran, ternyata nggak semudah itu cari bengkel yang buka. Kanan kiri lihat banyak yang masih tutup. Wajar sih, semua orang juga lagi kumpul sama keluarga. Jadi kita jalan sambil berharap ada satu tempat yang masih buka. Dan akhirnya, setelah muter-muter cukup lama, kita nemu juga harapan itu. Di area SPBU hijau ini, ternyata ada agen ban mobil yang masih buka. Rasanya langsung lega, karena dari tadi nyari tapi banyak yang tutup. Dan ternyata benar saja, pentil bannya bocor halus, nggak kelihatan parah, tapi pelan-pelan ngurangin angin. Daripada ambil resiko di jalan, kita langsung ambil keputusan cepat. Ban langsung kita tukar pakai ban serap. Simple tapi penting banget. Karena di perjalanan sejauh ini, hal kecil bisa jadi masalah besar kalau diabaikan. Setelah semua beres, kita lanjut lagi perjalanan dan masuk tol Cikampek Utama. Langit yang tadinya cuma mendung, akhirnya turun juga. Hujan pelan-pelan mulai menemani perjalanan kita. Rintik-rintik air kaca depan bikin suasana jadi lebih tenang. Tapi di sisi lain, jalanan juga mulai terasa lebih berat. Arus kendaraan masih cukup padat. Ditambah kondisi jalan yang basah, jadi kita harus lebih pelan dan ekstra hati-hati. Lampu-lampu kendaraan mulai menyala. Pantulannya di jalan yang basah bikin suasana perjalanan jadi berbeda. Ada rasa syahdu, tapi tetap harus fokus di balik kemudi. Perjalanan terus berlanjut, dan mulai dari sekitar kilometer 102, kita benar-benar terjebak macet. Laju kendaraan hampir tidak bergerak, bahkan lebih sering berhenti total. Waktu terasa berjalan lebih lambat, dan tanpa terasa hampir 3 jam kita tertahan di titik ini. Sesekali kendaraan besar lewat di samping kita, cukup bikin kaget. Jadi kita jaga jarak, kurangi kecepatan, dan tetap sabar mengikuti arus. Setelah cukup lama terjebak macet, akhirnya kita memutuskan untuk masuk ke rest area di kilometer 102. Kita manfaatkan waktu ini untuk rehat, tarik napas, dan sekedar meluruskan kaki. Setelah berjam-jam di jalan, hujan masih turun di luar, tapi justru bikin suasana istirahat terasa lebih tenang.
Perjalanan masih panjang, jadi penting banget untuk tetap jaga kondisi kita. Dena di mana? Di mana? Mau kemana? Mau kemana? Area parkir terlihat padat, kendaraan berjejer rapi memenuhi hampir setiap sudut. Di dalam ada orang-orang terlihat memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Ada yang makan, ada yang sekedar duduk lepas lelah setelah perjalanan lama. Oke, ganti personil. Dina makan apa? Indomie. Masih jauh, Pet? 4 jam dah saya sampai sih harusnya. Ah, 4 Kalau jam nggak lagi? macet, ya, Wes, kalau nggak macet ya. lumayan lah ya. Harusnya nggak macet lagi. Sebelum lanjut perjalanan, kita sempat isi full bensin dulu di rest area kilometer 102. Ini penting banget, apalagi kondisi arus balik seperti ini. Kita nggak tahu di depan bakal lancar atau kembali tersendat. Are you ready? Ready. Dena, lihat sini dong. Are you ready? Kita kemana? Kita kemana Jen? Kita kemana? Kampung Ombet itu. Gitu. Oke. Ke Kampung Ompit kita nah. Pegang tangan aku. Kita ke rumah Ompet. Tos. Mau kemana? Iya, macet terus. Macet terus. Ya nah. Jangan. Perjalanan terus berlanjut. Tanpa terasa, waktu sudah masuk subuh. Langit perlahan mulai berubah dari gelap menuju cahaya pagi yang tipis. Suasana jadi lebih tenang, lalu lintas perlahan mulai berkurang. Meskipun sesekali masih terlihat kendaraan mudik lain yang sama-sama berjuang di perjalanan. Setelah semalaman di jalan, rasa lelah pasti ada. Tapi kita tetap jaga fokus, jaga ritme, dan tetap berhati-hati. Wah, kita udah sampai di rumahnya David nih. Begitu keluar, langsung disambut pemandangan yang berbeda. Hamparan sawah terbentang luas di depan rumah. Masih segar di pagi hari, dengan udara yang terasa lebih sejuk dan tenang. Dan di kejauhan, langsung berdiri megah Gunung Lawu, seolah jadi latar utama dari perjalanan hari ini. Meski sekarang kita lagi di Jawa Timur, entah kenapa suasananya terasa begitu dekat. Jalanan yang tenang, udara sejuk, semuanya mengalir pelan, tanpa terasa jadi familiar. Sampai suasana di sekitarnya pelan-pelan bikin hati terasa hangat. Seperti di kampung sendiri. Sore hari, kita jalan santai keliling sekitar rumahnya David. Langit mulai hangat, angin pelan, suasana terasa tenang banget. Gak ada tujuan khusus, cuma pengen menikmati sore. Sambil jalan-jalan sore di Magetan ketemu Candi Sadon. Tapi kita nggak berani masuk guys, soalnya dikunci tuh. Kita lihat dari luar aja. Candi Sadon adalah salah satu situs bersejarah yang berada di wilayah Magetan. Meski tidak sepopuler candi-candi besar di Jawa, tempat ini punya daya tarik tersendiri karena suasananya yang tenang dan masih alami. Sekilas tentang Candi Sadon, termasuk situs peninggalan kuno yang diperkirakan berasal dari masa Hindu, Buddha di Jawa Timur. Kebetulan di depan candi ada rumah warga dan kita diizinkan masuk untuk ekspor candi. Candi apa yang? Kita pulang. Explore Magetan. Kita pulang lagi. 39 alun-alun Magetan.
Nah, ini suasana malam di alun-alun Magetan. Di sini banyak aktivitas lainnya seperti wahana permainan anak, penyewaan mobil-mobilan, ada becak hias dan skuter listrik. Nanti kita bakal cobain naik becak hias yang ada lampu-lampunya itu. Jadinya kita pilih naik mobil-mobilan hias ini aja. Ini kita hanya dikenain tarif 10.000 per orang. Masih di suasananya rumah Ompit ini. Ini hari ketiga Lebaran 23 Maret. Kita bergegas dan siap-siap mau kumpul keluarganya David di Sarangan. Gunung Lawu, Jatim, Magetan. Nah, gimana nggak hilang tuh rasa lelahnya. Sepanjang jalan kita disuguhi dengan view secantik ini, guys. Kita mau jalan-jalan dulu di Magetan, guys. Dan tuan rumah. Kita mau makan sate kelinci. Sate kelinci, sate kambing muda, sama rawon. Oh, rawon. Sate kelinci kita coba, guys. Tadinya kita mau jalan-jalan dulu di Magetan dan makan sate kelinci di Telaga Sarangan. Tapi berhubung masih suasana lebaran, masuk ke Telaga Sarangan itu rame banget dan macet sampai jalan luarnya, guys. Jadi kita memutuskan sepulang dari Bali baru main ke Telaga Sarangan. Kita mau kemana, Dian? Ke Padang. Udah ke Bali, tapi Rena belakang? Depan. Depan aja mami. Ya udah. Dadah. Dadah Ci ya. Salim dulu. Salim dulu ya. Tangan cantik. Tangan kanan. Kenapa banyak digegepuk nanti dikirain orang udah pasti. Iya. Dadah Ci. Dah Bang, hati-hati. Hati-hati ya Kak. Dadah Ci, Ya. dadah. David, dah hati-hati bang. Yuk. nanti Dah, Jin. nanti berkabar. Oke, siap. Dadah, Ci Didi. Dulu ya Ci Opit. Ih, mantap. Handphone bang, handphone. Oke, bismillah. Di jam 19.43 ini tanggal 23 Maret kita bakal on the way Bali. Kira-kira seperti ini jalan dari kota Magetannya mau masuk gerbang tol. Perkiraan itu kita bakal masuk tol Madiun. Bismillahirrahmanirrahim. Tol pertama dari Magetan, gerbang tol Madiun. Sesekali di perjalanan kita juga ditemenin dengan derasnya hujan, tapi nggak terlalu lama kok guys. Mau masuk tol gerbang tol Warugunung itu udah mulai reda lagi. Gerbang tol Warugunung. Nah, kita ketemu rest area di kilometer 626 Ini kita mau istirahat dan ke toilet dulu. Kapan sayang? Dan ininya mana? Aman, Bang? Aman. Aman, insyaallah. Ke toiletnya rest area. Ya, udah end ya. Sidoarjo 2. 10.000. Arek-arek Surabaya tolo ale. Oke, Ami. 7 jam lagi perkiraan nyampai ke Tampang. Oke guys, ini kita di kilometer 675. Oke.
On the way Bali guys. Gimana ya momen di Bali nanti? Di Siti Fatih. Toke Japanan. Ini terang tolnya. Mana nggak ada kerjasnya? Ih, ada Ami bangun. Apa lagi? Si amunisi dulu. Kopi kenangan. Kita isi full tank dulu. Kopi kenangan drive thru. Tapi kali ini kenangannya nggak berpihak kepada kita karena lagi closing. Padahal di depan tertulis buka 24 jam. Wah. Isi amunisi dulu, nggak jadi kopi kenangan mantan. Poin aja, kopi kenangan nggak enak kenangannya. Mana punya bang? Bebas, mau yang mana? Oke, kita lanjut dulu guys. Mobilnya kan lagi dikunci. Sini. Sini dulu. Ada mobil. Kita mau lihat mobil Tayo tuh. Nanti diinjak Dani. Ke tempat Ami kita. Iya. Nah, tunggu Nana sini. Halo anak, sendirian ada minta tolong. Terus apa lagi? Halo, kita didulung. Kita serta didulung. Itu loh, Je. Oh iya. Iya. Ya kan? Ada mobil hitam, ada mobil loji, ada mobil abu-abu. Iya. Nanti ada mobil Terus? anak masih banyak sekali. Iya, itu ada matanya nah. Iya. Bagus. Ayo kita lali. Lali cepat. Ganti personil. Enak mau Jero? Kita lihat Sini, Papa bukain. Tidak di rumah aja. Oh ya udah, di rumah mana emang kita? Kita mau ke Bali loh. Saranjana. Nah, karena ini trip pertama kita ke Bali, kita baru tahu nih sepanjang Jalan Pantura ternyata kita melewati pemasok listrik terbesar di Jawa. PLTU Paiton. Katanya sengaja terletak dekat laut supaya proses pendinginan mesinnya lebih efisien, guys. Jadi di balik lampu indah yang kita lewati ini ada kerja besar untuk jutaan rumah sepulau Jawa. Hah? Kamu ke pantai? Kita mau ke Bali. Itu pagi ya? Belum pagi. Emang mau yang pagi? Iya, masih malam. Belum lihat mataharinya nah. Pastikan ini bukan tentang saja dan larang, sahaja mewarnai duniaku. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjuang
bersama. Izinkan ku jaga hatimu. Hari mulai berganti pagi, cahaya pelan-pelan muncul dan jalan Pantura udah kembali ramai. Sebentar lagi kita bakal ngelewatin patung menari yang cukup terkenal itu. Katanya sih matanya bisa ngelirik ke arah kita. Entah mitos atau cuma sugesti, dan itu jadi tanda kita sudah makin dekat sama pelabuhan. Harapan si kecil. Oke, Mi. Mau nyebrang ya. Oke guys, kita udah sampai. Ya rame banget yang kuliner spesialnya pada dekat pelabuhan kali ya. Ayo kita jalan lagi. Bismillah. Di mana? Ini Ketapang. Wah, pelabuhan Ketapang. Kita di gate mana ya? Itu yang ikutin mobilnya aja. Makasih bapaknya. Kayaknya di gate. Itu apa katanya tuh? Wah, mobil bus kendaraan kecil. Bagi mas, tiketnya sudah? Udah mas. Ya, yes mas. Masuk ke pelabuhan Ketapang, suasana mulai berubah. Kendaraan antri rapi, petugas lalu lalang, dan kita mulai siapin semua yang dibutuhin sebelum nyebrang. Yang pertama, pastikan tiket Anda sudah aman, lalu kartu identitas juga jangan sampai ketinggalan. Cek lagi STNK dan pastikan data kendaraan sesuai sama tiket. Sampai Ketapang, kita mau nyebrang dulu guys. Berapa sih estimasi kita nyebrang kok? Katanya sih sejam. Sejam 2 jaman lah ya. Nggak tahu deh. Nih. Oh. Nggak macet kok, yang kata orang rame. Ini infonya kan ramai. Itu giliran kita deh. Sama-sama. Nuhun. Punten permisi. 1-2 kali ya. Oh ya lumayan rame ini yang. Sampai sini udah rame. Nah, ini untuk tiketnya. Mana ya? Harganya 171 sama sih. 171 satu orang. Ah, satu mobil. Oh, satu mobil. Ini udah tiket kita bertiga. Oh. Satu orang. Kita juga sempetin sarapan dulu di mobil, sambil santai menunggu antrian naik kapal. Momen kecil tapi bikin perjalanan jadi lebih nikmat. Gak perlu nunggu lama, sekitar 30-40 menit akhirnya giliran kita. Mobil mulai jalan pelan masuk ke dalam kapal. Yang wih. Dami dakyat no. Oke, naik kapalnya. Cepat, bro. Yang kampung sampai bawa di tengah kok ya. Iya, tuh bilang. Nah, Kita Nana udah mau sampai kemana? Bali. Kita udah sampai Bali, Ami. Mobil kita mana? Lalu ke bawah. Ya udah sampai. Hitam dan putih. Ini Nana naik kapal ini. Naik kapal yang besar dan kecil. Nah, ini ada orang berenang. Ih, Nana lihat tidak? iya. Nana mau berenang. Tapi jangan tidak boleh berenang sendiri. Kenapa? Karena ada pupo. Oh, berenangnya sama Popo. Iya. Oh, terus kita masuk ke dalam kapal aja.
Iya. Iya. Yang kayak orang ini. Iya. Jena tidak takut. Tidak. Tuh, banyak kapal. Apa lagi? Kita naik kapal. Nana duduk di sana, Po. Ini Nana ngapain? Di hotelang. Terus nih, lagi mamam. Iya. Lagi mamam sama Ami. Iya. Terus ngantuk. Iya. Terus Nana bobo aja di kapal. Iya. Terus Nana sampai Bali toh. Sampai Bali. Tidak. Suka Bali? Tidak. Bali. Tidak. Nana tidak mau ke Bali. Ya udah Nana tinggal sini, Ami sama Popo ke Bali. Nana tidak ikut. Nana tidak ikut. Pakaian orang lah ini. Nana tidak ikut, Ami. Hebat Popo. Ami, Nana Kalau tidak ibu-ibu apa panggilannya? nah, nggak tahu lah. Nah, laut bawahnya. Laut. Mana melihat? Alhamdulillah. Melihat. Belum, masih 2 jaman lagi yang Oh. Bali. Udah sampai di Pulau Gilimanuk. Gilimanuk. Masya Allah. Ini udah banyak pura-pura nih nah. Mana tolong berenangnya? Pipiku. Akhirnya kita sampai. Bali. Bali. Ya ada tuh ini di sini enak tuh ganti baju nih. Ini bawa fotoin Nami nih ya dari samping tuh tappingnya. Ini tuh tappingnya tuh. Oh, Papa ada monyet. Papa ada monyet tadi itu. Iya. Wah, ada monyet. Dia kata monyet. Tadi itu ada monyet. Apa kata monyetnya nak? Wow. Nggak kerasa kita udah sampai. Begitu turun dari kapal, tanpa banyak jeda, kita langsung ambil rute keliling dari arah barat lanjut ke selatan. Di momen ini juga langsung kerasa vibes-nya berbeda. Udara lebih hangat, suasana lebih santai, dan sepanjang jalan terasa lebih hidup dengan nuansa khas Bali. Perjalanan lanjut, jalanan mulai terbuka, pemandangan pelan-pelan berubah, dan rasa penasaran ikut makin besar. Di tengah perjalanan itu, baru kepikiran juga ternyata Bali punya cerita panjang yang berbeda dari pulau lainnya. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, banyak masyarakat dan budaya Hindu yang tetap bertahan dan berkembang di Bali. Dari situ, Bali jadi seperti penjaga terakhir warisan Hindu Melayu di wilayah ini. Mungkin itu juga yang bikin suasananya terasa beda, bukan cuma soal pantai atau wisata, tapi budaya yang masih hidup di setiap sudutnya. Mulai dari pura yang kita lewati, sesajen kecil di pinggir jalan, sampai aroma dupa yang kadang tercium pelan, semuanya terasa khas dan gak kita temuin di tempat lain. Perjalanan ini jadi bukan sekedar jalan-jalan, tapi juga pelan-pelan belajar kalau setiap tempat punya cerita yang bikin kita makin ngerti arti dari perjalanan itu sendiri. Perjalanan terus berlanjut, dan tanpa terasa cerita kita hari ini sampai di sini dulu. Dari jalan panjang, nyebrang ke Bali, sampai akhirnya ngerasain langsung suasana dan vibes yang berbeda, semua jadi bagian dari perjalanan yang gak bakal kita lupakan. Dan ini baru awal. Masih banyak cerita seru yang bakal kita jalanin di Bali. Jadi jangan lupa support kita dengan like, komen, dan subscribe.
biar kita bisa terus share perjalanan-perjalanan seru berikutnya.